Oke, lagi dengan saya teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang pemutahiran data sarana prasarana ya, di Dapodik 2024 untuk dak fisik pendidikan 2025. Untuk operator yang baru mungkin akan baru mau pelajari, tetapi yang bagi yang lama mungkin sudah terbiasa. Ya, ini juga ya saya kerjakan, jadi saya coba share, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk pembahasannya kita masuk langsung saja. Pertama kita masuk di Google dulu, kita ketik Dapo saja, kemudian enter. Nah, ini yang kita pilih. Ini kalau kita pilih, maka muncul seperti ini di barendanya. Jadi ini tertulis cut off perencanaan 2025 dak fisik bidang pendidikan. Nah, ini kelihatan di sini batas akhirnya tanggal 31 Maret 2024 pada pukul 23.59. Nah, ini ada hingga 59 hari, 17 jam, 4 menit, dan 32 detik. Teman-teman, kali ini kita bahas di bagian suratnya dulu, yaitu informasi yang ada di website ini terkait dengan pengusulan DAP 2025 bidang pendidikan. Nanti materi berikutnya baru kita bahas teknis pengisian perencanaan DAP 2025 ini di bidang pendidikan. Nah, untuk lengkapnya kita bisa buka di berita seperti ini. Pemutahiran data pokok pendidikan tahun 2024 dalam rangka evaluasi dak fisik bidang pendidikan 2023 dan perencanaan dak fisik bidang pendidikan 2025. Jadi ini sudah disampaikan jauh hari ya, sebelum masih ada waktu banyak, masih 2 bulan ya. Kita dari sekarang sudah bisa lihat kerusakan-kerusakan di sekolah untuk kita usulkan. Sehingga itu tidak menghalangi kita untuk tahun depan mungkin ya memang kita punya bangunan perlu direhab sedang atau berat, nah itu bisa dapat bantuan dak fisik ini untuk rehab ataupun bangun baru, sehingga disampaikan bagi Bapak Ibu operator ya teman-teman agar bisa persiapkan untuk bisa mengisi dengan baik dan benar. Nah, kita masuk di sini. Ini isi suratnya. Ini isi suratnya. Kita mulai dari ini dulu. Dari sini saja. Dalam pelaksanaan pemutahiran data Dapodik, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemutahiran data sarana dan prasarana Dapodik. Nomor 1, Dinas Pendidikan memastikan suatu pendidikan melakukan pemutahiran Dapodik. Nah, ini yang pasti dari Dinas Pendidikan itu akan menyampaikan ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing untuk dapat menginformasikan ini, baik lewat mungkin mau lewat Zoom ya, ataupun mau bikin pertemuan langsung, ataupun informasi-informasi lewat grup-grup ya, grup Telegram atau grup WA ya, para operator bisa simak di sana untuk tidak ketinggalan informasi untuk pengisian data Dapodik. Yang kedua, data-data yang dimutakhirkan meliputi A. Data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan. Jadi di sini kita fokus pada kondisi prasarana pendidikan. Kalau di Dapodik kita masuk di Sarpras, kemudian tanah dan bangunan. Di sini kita bisa cek tanahnya lagi. Misalnya kalau kita tambah baru, misalnya pilih tanah, nama tanahnya apa, nomor sertifikat perlu diisi, dia punya panjang, lebar, luasnya berapa, kemudian lahan tersedia. Nah, ini penting. Dari kita punya lahan tersedia, misalnya 1 hektar, yang sudah ada bangunan berapa dan kosongnya berapa. Nah, kosong itu yang kita isi di sini. Nah, itu penting. Jadi jika Bapak Ibu belum mengisinya, ya, luas lahan nanti yang tersedia itu bisa jadi juga itu kendala, sehingga kita perbaiki. Nah, itu untuk tanah.
Kalau bangunan, data sarana prasarana. Nah, sebelum kita masuk di B, dalam ruangan ini kita harus isi kondisi kerusakan bangunan ini ya. Kita masuk dalam ruang, kita masuk ruang kelas misalnya. Kemudian kita masuk pilih salah satu ruangan. Kondisi ruangan ini kita harus isi rusak ringannya berapa, ini sudah ada ya. Jadi kita tinggal pilih di sini misalnya rusak sedang, presentasinya 31 sampai 45 misalnya sudah dihitung dan kerusakannya 40. Nah, ketika kita simpan nanti kondisinya sudah tersimpan. Nah, ini yang dimaksudnya untuk kita pemutakhiran data dapodik. Jadi bukan hanya nanti di situ saja, ya, bukan hanya sebatas ini, nanti ada selanjutnya. Nah, nanti kita di bagian belakang kita akan bahas. Nah, itu untuk awal di dapodik dulu kita masukkan. Setelah itu data sarana prasarana ya, termasuk buku, tik dan lain-lain itu perlu di-input dan perhatikan lagi di update di dapodik. Kemudian ketersediaan lahan. Nah, ketersediaan lahan ini luas lahan, total luas lahan tersedia untuk pembangunan. Nah, ini yang seperti saya tadi sampaikan di bagian sarana prasarana, kemudian di tanah sini. Ini yang kita perlu untuk tanahnya, kemudian luas tanah tersedia ini harus diisi benar. Ada yang kosong sehingga kalau kita pengusulan untuk mau dapat yang baru ya, ada tanah. Oke, kita lanjut. Dinas Pendidikan nomor 3, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan pembinaan, pemantauan dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana. Jadi ini setelah Bapak Ibu teman-teman operator menginput ya kerusakan sarana prasarana itu di dapodik, maka nanti dari dinas juga akan verifikasi yang kita sudah isi dari sekolah itu benar atau tidak, dari blanko PUPR-nya dengan presentasi yang ada di dapodik apakah sama atau tidak. Nah, itu akan diverifikasi lagi, dicek kembali. Kemudian yang keempat, buku panduan pemutakhiran data dapodik bisa diunduh ya, jadi bisa diunduh di link di ini. Nah, ketika kita unduh di sini muncul, tinggal pilih ini dan download, akan terbuka seperti ini. Filenya ini ya, nanti berikut baru kita bahas lagi bagaimana penginputannya, panduan pengisian kerusakan sarana prasarana. Oke, kita next. Penilaian kerusakan ini Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Ya, nanti ada penilaian ya. Nanti dari teknis ini masuk ke teknis. Jadi dari kabupaten masing-masing punya teknis untuk informasikan ke sekolah-sekolah untuk mau lihat kerusakannya itu seperti apa. Nanti ada tim kerjasama ya antara sekolah dengan dinas sehingga ini bisa terkoordinasi dengan baik. Dan untuk pengisian blanko PUPR ini ya, dari ini sudah siapkan materinya, blankonya ada di sini. Kalau kita klik maka akan muncul seperti ini, terdownload sebelum itu. Nah, nanti terbuka seperti ini. Kalau kita klik link ini akan terbuka seperti ini. Tinggal ini bisa pilih di sini, download langsung materinya, atau di sini kita pilih di sini kemudian download sekaligus 5 filenya ini. Nah, ini kita tinggal pilih kita punya bangunan ada sekolah itu 1 lantai, 2 lantai dan selanjutnya silahkan. Nah, kalau sudah download nanti seperti ini. Nah, blankonya seperti ini. Ini nanti yang diisi. Ini masih kosong ya, nanti diisi. Nah, ini belum diisi, blanko kosong, dan ini perlu Bapak Ibu akan ditandatangani oleh petugas dari PUPR ya, kemudian dari Dinas Pendidikan. Contohnya yang sudah kami pernah isi tahun lalu seperti ini. Ini contoh salah satu sekolah yang perlu diinput. Coba saya zoom. Nah, ini sudah diinput dari ya, dari gedungnya. Ya, ini bangunan kelas 3 ruangan. Kerusakannya seperti ini. Ya, rusak berat dan ditandatangani oleh PUPR dan Dinas Pendidikan. Yang sekarang punya yang masih kosong nanti diisi. Ikut petunjuk nanti ada buku panduan. Setelah kita isi di dapur di sini, presentasinya tadi di dalam setiap ruang
kelas seperti ini tadi, maka nanti kita blanko yang sudah di-input ini kita akan upload di SP Datadik. Nah, di sini kita masuk di link ini ya, SP Datadik, dan di sarana prasarana dan pilih bangunan. Nanti presentasinya ya ini masih 0. Jadi kita klik kondisi sini. Kondisi ini presentasinya diisi manual juga ini. Diisi manual. Jadi yang misalnya kerusakannya ada di sini 40%, maka kita harus samakan di sini juga di 40%. Baru kita simpan. Berkas penilaian ini tinggal kita ambil saja yang tadi. Ya, yang ini, file ini yang sudah diisi. Ya, misalnya sudah diisi seperti ini, kita upload di sini. Ya, kalau itu sudah, ya sudah selesai. Tinggal kita tunggu menunggu dari dinas untuk verifikasi. Bila tidak ada kekurangan, maka disetujui. Jika ada kekurangan, pasti disampaikan untuk diperbaiki. Ya, mungkin itu saja pembahasan seputar pengisian data sarana prasarana, kerusakan sarana prasarana di Dapodik 2024C untuk tahun 2025, pengusulan DAK fisik ya untuk kondisi sarana prasarana di sekolah untuk rehab maupun bangun baru. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman operator. Oke, selamat sampai ketemu di lain kesempatan.